Pernah nggak berada dalam sebuah keadaan terombang-ambing, bingung, nggak tahu harus kemana, nggak tahu mau melakukan apa? Pernah nggak pernah, sering jarang, tapi kita harus siap. Keadaan itu bisa terjadi kapan saja. Tanpa kita sadari kita bingung, kehilangan arah, baik dalam pekerjaan ataupun dalam percintaan. Yang pertama harus dipikirkan adalah kehilangan arahnya karena bingung mau kemana atau karena tersesat. Itu dua hal yang berbeda tuh. Kalau tersesat, seperti yang sudah dianjurkan oleh orang-orang dulu, malu bertanya, sesat di mana ya? Di laut. Salah. Malu bertanya, sesat di jalan. Kalau bingung, tahu tujuannya tapi nggak tahu mesti kemana, nanya. Nanya bisa kedua hal atau kedua keadaan lah. Nanya sama orang-orang terdekat kita, karena mereka biasanya mengerti kita dan tahu apa yang harus dilakukan. Yang kedua, tanya sama diri sendiri. Nurani itu sering menjawab dengan benar, kita saja yang suka lupa mendengarkan. Saya ulang ya, nurani itu sering menjawab berbagai persoalan dengan benar. Hanya kita saja yang nggak mau mendengarkan. Itu yang membuat kita akhirnya kehilangan arah. Karena ada yang ngasih tahu sebenarnya, tapi nggak mau didengerin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa berusaha untuk mencari tersebut dengan melihat kondisi sekitar. Orang-orang arahnya kemana? Soalnya gini, sering ada orang-orang yang ketika berjalan nggak memperhatikan sekitar. Jadi nggak peduli orang mengarah kemana, maunya lawan arah aja. Nggak peduli ada orang menuju kemana, maunya tempat yang berbeda. Kalau sudah yakin, tahu, siap, bisa. Tapi yang sering terjadi, begitu melawan arah, bingung karena nggak kuat, ketarik-tarik. Satu. Kedua, ketika melawan arah, bingung karena tiba-tiba berada sendirian, yang lain sudah ada di tempat lain. Kehilangan arah juga. Jadi kalau mau keluar dari hal-hal yang mainstream, mencoba sesuatu yang tidak umum, pekerjaan-pekerjaan yang tidak umum misalnya, atau kebiasaan-kebiasaan tidak umum, pastikan siap. Karena sendirian berada di sana. Dan nggak apa-apa, itu bisa diambil. Itu kalau kita bicara mengenai kehilangan arah, karena sudah tahu, cuman bingung mau kemana. Ya, bingung lewat mana. Tapi ada juga terombang-ambing dalam kebingungan, karena kita nggak tahu mesti kemana. Yang ini memang sedikit lebih besar nih pekerjaan di rumahnya yang harus kita lakukan. Karena kita nggak tahu mesti kemana. Mau menuju ke sebuah keberhasilan, tapi nggak tahu keberhasilan yang seperti apa. Kalau mau sukses, pastikan tahu sukses itu apa. Itu dulu, ya. Mau jadi pribadi hebat, pastikan tahu kehebatannya itu seperti apa. Kan bingung, saya mau sukses. Suksesnya menurut kamu gimana? Gimana ya sukses ya? Ya sukses lah. Ya gimana bisa jadi kenyataan? Kita nggak bisa membicarakan. Jadi harus tahu detail sukses menurut kamu itu seperti apa. Apa yang ingin kamu miliki dalam pekerjaan, karirnya mau seperti apa. Begitu juga dalam hubungan percintaan. Kalau mau mendapatkan hubungan cinta yang indah, yang baik, yang sesuai dengan harapan, harapannya seperti apa? Maunya punya pasangan yang gimana? Detail dong, jangan punya pasangan yang baik. Baik yang seperti apa? Orang baik pasti punya pasangan yang baik. Iya, tapi kalau orang baik ini nggak cocok sama orang yang ini, ya nggak akan ketemu. Atau kalaupun dipaksakan, akhirnya nggak nyaman juga. Sama seperti sebuah keadaan, saya lagi ada di Pulau Samosir, di Danau Toba. Sore-sore begini, ini udah jam 6 lewat. Suasananya tenang, suasananya nyaman, suasananya menenangkan hati. Kalau hati kita terisi dengan kenyamanan, kalau hati kita tenang, jadinya kita bisa menikmati. Tapi bayangkan, kalau orang hatinya galau, baperan, nggak tenang, kosong, melihat suasana yang seperti ini, hening begini, malah jadi panik, malah jadi suram. Ya kan? Bukannya bisa menikmati ketenangan, tapi malah dipenuhi dengan berbagai macam pikiran yang menyeramkan. Karena hatinya suram. Jadi yang diperbaiki kalau ingin menjadi pribadi yang hebat, yang nyaman adalah diri sendiri. Dekatkan dengan kebaikan-kebaikan. Jangan
dipenuhi keseharian dalam pikiran-pikiran yang suram, jangan diisi dengan ketakutan. Kalau hati kita diisi dengan kesuraman, biasanya kacamata yang dipakai itu kacamata hitam. Jadi kalau emang lagi terik banget gitu, mungkin ya nggak apa-apa, terlindungi ya. Oh, yang ada hal-hal yang lain terlindungi. Tapi begitu sudah mulai gelap nggak kelihatan apa-apa, karena suram. Jadi kalau bisa isilah hati dengan keindahan, kesenangan. Itu harus dibiasakan ya, supaya yang kita lihat jernih. Ya kalau lagi terang banget, ya carilah tempat-tempat yang nggak terang, nggak bikin silau, arahkan pandangan ke hal yang lain, tapi dalam kondisi apapun bisa melihat dengan jelas. Nah, contoh lagi nih, Danau Toba itu adalah sebuah danau yang luas banget dan diisi dengan pemandangan-pemandangan yang indah, tapi perubahan itu terjadi. Tadi pagi ketika matahari baru terbit, masih begini suasananya. Begitu matahari terang, bagus banget. Ada gambarnya ya tadi ya, ada gambarnya ya. Nah nih gambar matahari lagi bagus terang, gunungnya kelihatan, danaunya indah. Begitu sudah sore, mulai lagi mendung, suram. Tapi itu adalah bagian dalam perjalanan hidup. Kadang-kadang gelap, kadang-kadang terang, kadang-kadang suram, kadang-kadang cerah, kadang-kadang hujan, kadang-kadang terang. Dan itu adalah hal yang biasa. Semua kita lewati dengan kebaikan dan kebahagiaan. Intinya tahu tujuan. Jadi kalau ingin mendapatkan kesuksesan, tahu sukses itu apa. Mendapatkan hubungan percintaan yang indah, tahu hubungan yang cinta itu seperti apa dengan orang yang seperti apa. Semakin detail kita lebih mudah untuk mencarinya. Jadi nggak kehilangan arah. Sehingga kita siap untuk bergerak menuju hal yang baik, menuju kebaikan. Jadi, untuk bisa mendapatkan kebaikan dan tidak kehilangan arah, ingat dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, tahu nggak tujuannya kemana? Kalau nggak tahu, cari dulu tujuannya itu seperti apa, sukses itu seperti apa, punya pasangan yang ideal itu seperti apa. Itu satu. Kedua, kalau kehilangan arah sedang menuju ke sebuah tempat alias lost, maka bisa bertanya ke orang-orang di sekitar yang dekat dengan kita, atau bertanya ke nurani yang akan menjawab sebenarnya arahnya harus lewat sini. Orang yang hati nuraninya baik lebih mudah untuk dijelaskan arah tujuan hidupnya sehingga bisa mendapatkan kebaikan. Itu semua bisa kita miliki kalau hati kita termotivasi. Karena dengan hati yang termotivasi, hidup akan lebih berarti. Saya Hilbram Dunar.